Dulu kalau penjudi itu ketahuan, wah ini bajingan, ini penjudi ini. Kemarin pagi klutuk itu di pasar. Sekarang bisa pakai peci putih, pakai sarung, Masya Allah, tapi ngeslot ini bisa itu sekarang. Lah iya, pegangnya tasbih, astagfirullah, tapi WA istri orang. Kan nggak ketahuan sekarang ini. Dunia baru kejahatan kriminal cyber ini lebih serem sekarang. Karena orang nggak tahu. Kalau dulu orang buruk itu kan ketahuan. Berjudi mesti harus ke tempat perjudian. Mau cari perempuan mesti ke pasar perempuan. Sekarang COD. Lah, iya kan? Apa istilahnya? TO. DO. Ya tahu lah itu pokoknya itu, beli bayar di rumah itu. Jadi perempuan sekarang harus cerdas. Dikira suaminya rajin di rumah, nggak ngapa-ngapain. Nggak taunya ininya kemana-mana. Bubuk yang. Ternyata yangnya itu bukan suaminya. Atau yangnya itu bukan istrinya. Di situ ditulisi kompor gas itu, nggak taunya isinya siapa gitu. Lu sekarang kan banyak model begitu. Maka sampean sebagai perempuan juga harus pinter teknologi digital. Laki-laki juga harus pinter. Bukan untuk saling curiga, bukan. Tapi kewaspadaan itu penting. Lah iya kan. Suaminya nggak keluar-keluar kamar gitu. Kalau dulu suami brengsek itu kan suka ngintip orang mandi ke sungai. Dulu, sekarang buka di sini lebih serem daripada yang di sungai. Aman lagi. Iya kan? Tahu-tahu uang listrik habis. Kenapa? Judol. Ngeslot itu ya. Beli paketan untuk lihat yang lebih polos. Baca itu orang sekarang itu. Nah ini kan zaman bayang itu tidak ditemukan di zaman Pak Harto, tidak ditemukan di zaman Pak Dur, Gus Dur sudah ditemukan itu. Zaman Bu Mega aja belum ketemu itu. Pertengahan zaman Pak SBY baru ketemu itu. Zaman Pak Jokowi sudah komplit, apalagi zaman Pak Prabowo. Menkominfonya harus lebih canggih daripada Menkominfo yang dulu. Duh iya kan? Gak main-main. Anak-anak sekarang itu bisa berselancar kemana-mana. Kalau dulu kan orang-orang manual. Nah, itulah. Jadi saya harus memahami bahwa Nabi Muhammad itu kenapa rahmatan lil alamin. Konsepnya karena alam ini sudah penuh. Sudah berperadaban semua. Maka Nabi melakukan negosiasi sosial, negosiasi budaya, negosiasi agama. Mau nego, yang nggak bisa dinego ya udah, agamamu, agamaku, yang penting rukun, udah gitu aja. Seluruh para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh Bekasi ya. Desa mana? Desa Sukasari. Alhamdulillah ini Pak Kapolsek Pak dan Ramil. Ini ada kebetulan ada Bapak Laksamana Turmudi. Ini beliau di pojok itu. Kalau tadi nggak masuk bareng mungkin nggak boleh masuk sama Banser karena nggak pakai seragam. Beliau ini Laksamana Turmudi di Angkatan Laut yang ingin membersamai kita semua di acara Maulid dan Khalsa Abdul Qadir. Seluruh panitia dan para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini acaranya dua. Dan dua acara ini repot ini kalau jadi satu. Yang satu peringatan lahir, yang satu peringatan meninggal. Ya Maulid ini kan peringatan lahir. Khol itu peringatan meninggal.
Ah, jamaahnya pengen lihat. Jadi gini, karena ini lahir, yang kebetulan ini kita peringati adalah lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu min anfusikum, ya dari bangsa manusia, makanya Rasulullah itu punya bapak, punya ibu, punya tanggal lahir, punya tempat lahir. Kalau istilah sekarang itu by name by address. Jadi ini tetap melewati fase normal sebagai manusia, punya ibu, punya bapak, punya kakek, ada dukun bayinya, ada tempat lahirnya, ada tanggalnya, ada tahunnya. Yang kebetulan secara sederhana kita punya catatan tanggal 12 Rabiul Awal, harinya Senin, tahunnya 571, tempatnya di Mekah. Kalau itu kan normal sebagai proses lahirnya manusia. Akan tetapi status kelahiran ini adalah status kelahiran seorang Rasul, di mana jabatan Rasul itu nggak bisa diperebutkan, nggak bisa terus pendaftaran sebagai Rasul gitu, nggak bisa. Atau kemudian bertapa biar jadi Rasul. Ini haknya Allah, ini yang menentukan siapa Rasul ini. Nah, kenapa Rasul ini lahirnya kok 571? Ya karena kebetulan Rasul Muhammad ini Rasul terakhir. Jadi Rasul ini tidak Rasul yang pertama. Kalau Rasul yang pertama adalah Adam alaihi salam, ini yang kedua Idris, yang ketiga Nuh, yang keempat Soleh, kelima Ibrahim, dan seterusnya. Yang kadang kita menghafalkan Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadza Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Aisyah wa Toha Khodimun Dagoya. Itu 25. Ini kok ngeri ngapa iki? Kang Son. Di Kang Son nih. Sonmu muni ngeri ngapa iki? Patenono iki sing ngeri. Kita iki tok sing muni ngeri. Apa kabeh? Kupinge anu budek nger. Ya. Nah. Isek Kang. Arek iki tok gitu. Lagi, nah ini bunyi. Iki lagi muni ngarep lho. Tawon Vespa ini kayak. Terus patenono sing ngarepe. Kik.
Neng kuping iki gak enak lho, ngono iki. Bisa krungu sampean ya, ngeri. Jadi itu standar. Itu pengetahuan yang secara umum selama ini kita terima. Akan tetapi yang jarang dibicarakan adalah tentang kelahiran Nabi terakhir ini adalah kelahiran seorang Nabi yang harus menyelesaikan problem yang semakin kompleks dan semakin banyak. Kalau Nabi Adam itu kan masalahnya belum banyak. Karena isi dunia itu baru dua. Nabi Adam sama Siti Hawa. Ya masalahnya masih urusan I love you lah. Masih negosiasi memahami laki-laki dan perempuan. Karena ini pengantin baru. Nabi Adam dan Siti Hawa ini pengantin baru. Jadi proses sosialisasi pemikiran masing-masing, negosiasi. Itu aja Siti Hawa sudah protes. Ketika Nabi Adam nggak pulang-pulang, protes. Dari mana kok nggak pulang-pulang? Sama siapa di luar sana? Ya Allah, Dek Hawa, di dunia ini baru kita berdua. Jangan curiga gitu dong. Belum ada warung kopi, jadi ya nggak usah cemburu gitulah. Paling gitu masalahnya. Nah, masalah yang paling besar yang kita lihat adalah konflik Habil Qabil. Itu juga masih masalah perempuan. Makanya Al-Quran menyebut proses kejadian manusia itu kan ya ayuhan nas. Yang pertama itu tentang manusia. Jadi manusia aja Nabi Adam pertama itu masih bingung. Nusa iki apa, apalagi waktu belum inna khalaqnakum min dzakari wa untha, belum dibikin konsep laki-laki dan perempuan. Nabi Adam itu baru prototipe pertama itu bingung. Bingung apa? Setelah tahu mulut untuk ngomong, tangan untuk megang, kaki untuk jalan, mata untuk ngelihat. Nabi Adam pertama aja bingung kok. Yang satu itu untuk apa yang di tengah itu? Kan belum tahu fungsinya. Wong pertama kali dibikin baru sendiri. Ini apa katanya kan? Nanya malaikat Jibril, ya Jibril ini apa? Gak tahu, aku gak punya katanya. Ini aneh ini. Kadang panjang, kadang pendek. Kadang keras, kadang lembek. Ini apa? Nanya itu sama, itu proses itu cepat awal. Kalau sekarang saya udah nggak nanya, udah pengalaman. Itu awal pertama dibikin itu masih nanya. Sampai akhirnya kemudian dibikinkan Siti Hawa. Begitu dibikinkan Siti Hawa baru ngerti, oh fungsinya untuk itu, ngerti. Begitu tahu fungsinya untuk itu langsung tobruk itu. Ditahan sama Allah, Adam nanti dulu, nikah dulu kamu. Ayo sini Jibril disaksikan ini pernikahan ini. Maharnya sholawat. Itu pertama kali, di syariat pertama kali itu ya memperkenalkan problem laki-laki dan perempuan. Makanya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Terus waja'alnakum syu'uban, aku bikin kalian berbangsa, bersuku. Suku lah itu di zaman Nabi Idris itu baru suku kecil. Belum gede, belum Bekasi aja nggak tahu udah ada orangnya apa belum waktu itu. Masih seputaran ya jazirah yang di sana, di Arab sana. Makanya karena di sana itu pertama kali didatangi manusia, makanya ya gurunnya udah gundul. Loh ya kan, manusia ini kan penghabis segalanya. Hutan itu kalau nggak ada manusia utuh. Tunggui gajah sekian puluh tahun, ratusan tahun gajah nggak pernah mempermasalahkan hutan. Hutannya utuh. Manusia datang, hutannya habis. Rawa-rawa ditunggu ikan, ditunggu buaya, nggak pernah ada masalah, tetap bagus. Begitu Bekasi kedatangan manusia, rawanya diuruk, buayanya minggat. Iya kan?
Gunung itu ditunggui terenggiling, ditunggui apa, nggak pernah hilang, utuh. Coba manusia datang, gunung habis, dibego. Lah kan ini manusia ini kan makhluk yang dibikin oleh Allah memang untuk menjadi biar bumi ini rame, biar seru. Makanya nggak diserahkan sama malaikat bumi ini. Kalau diserahkan malaikat sepi, nggak ada pesta pernikahan, nggak ada kue buaya, nggak ada apa itu yang palang pintu, nggak ada, orang dia nggak kawin. Mana ada warung kopi, wong dia nggak ngantuk. Makanya nggak diserahin sama malaikat. Kalau diserahin sama malaikat sepi. Serahin sama iblis, oh serem dunia itu. Ono memang gitu. Makanya diserahin sama manusia, makanya dunia ini seru karena ada ya makhluk ini. Ya yang bikin dunia indah itu kan karena ini. Kalau kecil aja lucu kayak gini kan. Mana ada anak kecil jelek. Lucu nggak, mandi aja seru kok dia. Anak-anak segini ini kan lucu-lucunya anak. Nah itu, kan itu gayanya kayak Batman itu. Kan lompat-lompat kita aja udah merasa senang sekali dia bisa ngelompat segini itu. Coba itu nanti kalau udah gede lucu dengan dirinya sendiri. Kan itu lompat, lihat itu, gitu. Itu udah senang sekali padahal cuma 2 jengkal gini lompat. Itu manusia, makanya yang bikin seru itu kan karena ada manusia ini. Itu nah manusia itu berkembang, ada suku. Nah, zaman Nabi Ibrahim sudah lebih seru lagi. Karena tiba-tiba ada manusia yang mengaku Tuhan. Namanya Namrud. Wah, ini pertarungan antar Tuhan versi manusia dan Tuhan yang asli. Tambah seru. Wah, lama-lama manusia jadi berbangsa-bangsa perang. Udah mau pakai kuda, udah mau karena capek lari, udah memelihara kuda. Zaman Nabi Sulaiman udah lebih seru lagi, manusia capek pelihara jin. Lah ya kan manusia kan seru. Semakin berkembang, makanya seandainya manusia itu terus berkembang itu ya seru. Zaman Nabi Nuh kena banjir aja mati karena kapalnya cuma satu. Loh, coba sekarang ada banjir besar, selamat semua naik kapal, punya kapal masing-masing. Ya iya kan? Loh, manusia itu berkembang. Zaman Nabi Ibrahim, orang digigit nyamuk aja mati. Karena belum ketemu cap kingkong. Belum ada autan, kalau sekarang nyamuk, habis itu disemprot pagi-pagi itu pakai semprotan besar itu. Pakai baygon. Jadi dulu zaman Nabi Isa manusia kena lepra, mati semua kena lepra. Sekarang lepra disuntik 3 kali kering. Lu manusia itu sekti, makanya jin aja pensiun. Loh, dulu bagian ngangkat-ngangkat berat zaman Nabi Sulaiman kan pakai jin. Sekarang Meikarta itu masih pakai jin. Enggak, dia pakai kren udah. Jinnya kok aku kalah? Dulu untuk menyatakan cinta Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis saja pakai jin. Bawa surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ngapain pakai surat? Video call. Manusia ini berkembang. Wah, makanya untung zaman Nabi Muhammad belum ada handphone, jadi nggak bisa selfie. Manusia berkembang. Jin yang bagian menghantarkan cinta sekarang kalah sama Avanza. Ini ya kan cinta tumbuh bersama Avanza berkembang. Manusia ini berkembang, orang sakti aja libur. Dulu orang sakti, saya itu kalau bulan Muharram, Suro, banser-banser datang. Pagar Nusa, banser itu ke rumah minta ilmu, nempiling pingsan gitu. Tahun kemarin nggak ada yang datang. Saya tanya kenapa kok nggak ada yang datang? Ilmunya kiai bikin miskin gitu. Lah kenapa? Sekarang nempiling orang 60 juta katanya. Loh, dunia ini berkembang, jangan dikira. Jadi apa yang dulu disebut bencana gitu, sekarang bisa dihitung.
Dulu Gunung Merapi meletus, Pompei meletus. Ya orang nggak tahu, nggak ada seismograf. Sekarang bisa diukur meletusnya kapan. Lari dulu. Duh. Jadi manusia ini penakluk yang asli. Makanya jangan heran. Manusia ini makhluk paling kuat. Malaikat yang nunggu bayi lahir aja kecewa sekarang. Rencananya keluarnya hari Rebo, dikeluarin hari Selasa. Disesar. Makanya sekarang anak-anak nggak bisa disantet. Karena nggak punya weton. Karena nggak metu angkatan itu. Jadi kayak tentara, kayak polisi itu angkatan. Ya, jadi loh, ini dunia ini perkembangannya ini udah serem. Apalagi sekarang. Dulu pengen tahu Afrika aja nunggu flora dan fauna. Ditunggu sehari yang keluar Pak Murdiono. Sekarang mana ada orang nunggu seharian tinggal ambil handphone, buka kucing Afrika keluar. Mau iseng bokong India keluar. Ini kan manusia ini kan ekstrim. Cepetnya luar biasa. Jin Saipi angin sekarang kalah sama pesawat. Yang dulu mirror on the world itu, wah, pakai kaca itu. Sekarang kalah sama CCTV. Makanya kiai yang punya mirror on the world itu nggak laku. Polisi lihat CCTV udah selesai. Nah ya, dunia yang hilang sudah berapa? Sekarang yang barusan kemarin paling keren aja sekarang hilang. Surat cinta tahu-tahu nggak ada. Perangko tahu-tahu hilang. Nah ya sekarang koran tahu-tahu hilang. Televisi hilang. Wartel nggak ada. Loh, ini kan manduk. Tapi di awal kan perkembangannya ini. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad 571 ini dunia sudah penuh. Zaman jangan bayangkan tugas kenabiannya itu lebih ringan, lebih berat. Karena sudah ada manusia dengan bangsa yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda. Ini sudah komplit zaman Nabi Muhammad. Tinggalan seniornya yang masih eksis. Itu kan itu, agama yang masih viral sebelum Nabi Muhammad masih eksis. Followernya masih banyak. Agama Yahudi, agama Nasrani. Di belahan bumi yang lain tinggalan Nabi Ibrahim juga masih banyak. Millata Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim disebut Brahma juga masih banyak. Loh kan ada yang menyebut Ibrahim itu dengan Abraham, istrinya Sarah. Kalau disebut Ibrahim, istrinya Sarah. Kalau disebut Brahma, istrinya Saraswati. Sarah juga. Mencoba memahami kelahiran Nabi di 571 itu dalam bahasa yang paling sederhana, itu Allah menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Alaminnya itu konsepnya sudah segede, udah enggak segede Arab tok, ini dunia yang lain sudah penuh manusia. 571 lahir di Mekah. 450 ini Jawa Barat ini sudah berdiri kerajaan Kutai Kartanegara. 350 di ujung kulon berdiri kerajaan Saloka Negara. Tahun 450 di ujung sana mendekati tahun 500 berdiri kerajaan Galuh. Di Jawa Timur berdiri kerajaan Kanjuruhan tahun 500. Di Jawa Tengah berdiri kerajaan Kalingga. Di Kalimantan Timur Kutai Karta. Itu semua sudah ada sebelum Nabi lahir. Nabi lagi proses dakwah, di Jawa Tengah berdiri kerajaan Mataram. Tuh kan, ini kan proses dunia sudah penuh. Di Iran, Irak berdiri kerajaan Parsi. Persia berdiri kerajaan yang tidak bertuhan Yahudi, tidak bertuhan Nasrani, bertuhan lebih kuno lagi. Namanya
Majusi, penyembah api. Makanya orang Parsi itulah orang yang pertama kali bikin kembang api dan mercon. Nah Parsi itu sekarang Iran itu, makanya orang Iran itu bisa bikin mercon. Diperbesar namanya rudal. Nah orang Yahudi kalah tua sama orang Parsi. Makanya ketika tarung rudal, ya mau nggak mau Israel ya kalah sama orang Iran. Wong sejarah perudalannya lebih tua. Iran punya langit yang nggak bisa ditembus oleh 300 rudal, ya nggak ada masalah. Kalau cuma 300 nggak bisa tembus, dikirim 1.200. Gimana nggak protol itu langitnya Israel itu. Makanya sampean juga gitu. Kalau perempuan di I love you 3 kali nggak tembus, tetap 10 kali. 10 kali nggak tembus, 70 kali sehari di I love you. Tembus juga nanti. Pagi dikirimi roti, siang dikirimi apel, sore dikirimi duit, pasti mau. Ya makanya berjuang. Loh Parsi, Cina sudah punya Tuhan, sudah mampu mendirikan tembok Cina, punya agama namanya Konghucu, punya Tuhan namanya Den atau Tian. Bahkan mereka sudah bergurau dengan Tuhan. Orang Cina ketika Rasulullah menyebarkan Islam di Mekah, orang Cina sudah bergurau dengan Tuhan. Tuhannya sudah Tuhan yang seru. Sudah nggak ada manusia nggak bertuhan kalau di Cina, semua bertuhan. Karena kalau dia nggak mau Tuhan kok rewel ngelarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan kok rewel nggak boleh mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan udah terlalu berkuasa dan nggak bisa diganggu gugat, dinaiki Sun Gokong. Tuhannya diobrak-abrik itu sampai minggat semua. Bayangin sampai berani bergurau tentang Tuhan seperti orang Cina. Tuhanmu sampai mimpi buruk itu nggak berani sampai. Jadi dunia ini sudah penuh, orang Jepang sudah punya Shinto. Jadi itu pas Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ya cuman tegas mengatakan bahwa di balik rahmatan lil alamin ada proses negosiasi budaya, negosiasi antar negara, negosiasi agama. Maka terhadap agama yang berbeda, Rasulullah sudah sampai di titik lakum dinukum waliyad, karena Rasulullah jadi nabi itu agama sudah banyak. Iya, di Bekasi waktu jadi kiai pertama aliran agama paling baru NU, Muhammadiyah baru itu. Begitu Suriahnya yang generasi ini sudah ada MTA, sudah ada Persis, sudah ini banyak, ada organisasi macam-macam sudah. Gitu ya, sama lah zaman Bung Karno jadi presiden, ini mungkin belum ada orangnya di sini nih, masih tempat burung belibis. Zaman Pak Harto mulai banyak orangnya. Zaman Pak Dur banyak orangnya, zaman Pak Jokowi sudah penuh, zaman Pak Prabowo sudah penuh semua. Sampai nanti kemudian sudah nggak ada yang muat, pindah ke IKN, itu aja. Ya kan manusia pasti melakukan migrasi kalau tempatnya sudah penuh. Loh, jangan dikira, Nabi itu jadi Nabi baru tahun kemarin itu. Tahun 600, itu dunia udah penuh. Maka negosiasi terhadap bangsa yang berbeda, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, karena zaman Nabi orang sudah berbangsa-bangsa. Gitu. Makanya negosiasinya Nabi itu seru, antar bangsa, antar negara, antar suku, perdagangan melibatkan antar pedagang di jalur sutra. Seru Nabi Muhammad itu. Kalau zaman Nabi Ibrahim sih belum seseru itu. Mampir Mekah aja belum ada orangnya. Makanya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Mekah itu masih tidak ada penghuni sama sekali. Mungkin di sini juga belum ada penghuni. Nah itu, jadi kan beda. Problematika zaman Pak Harto belum ada problem kejahatan cybercrime gitu, belum ada.
Tapi zaman Pak Prabowo sekarang gayanya aja pengajian tapi tangannya sambil ngeslot. Kan bisa. Kan berjudi tidak perlu menempati tempat perjudian. Jadi orang dulu kalau penjudi itu ketahuan, wah ini bajingan, ini penjudi ini. Kemarin pagi klutuk itu di pasar. Sekarang bisa pakai peci putih, pakai sarung, Masya Allah, Masya Allah. Tapi ngeslot ini bisa itu sekarang. Lah iya, pegangnya tasbih, astagfirullah, astagfirullah. Tapi WA istri orang. Kan nggak ketahuan sekarang ini. Dunia baru, kejahatan kriminal cyber ini lebih serem sekarang. Karena orang nggak tahu. Kalau dulu orang buruk itu kan ketahuan. Berjudi mesti harus ke tempat perjudian. Mau cari perempuan mesti ke pasar perempuan. Sekarang COD. Loh, iya kan? Apa istilahnya? TO. DO. Ya tahu lah itu, pokoknya itu beli bayar di rumah itu. Jadi perempuan sekarang harus cerdas. Dikira suaminya rajin di rumah, nggak ngapa-ngapain. Nggak taunya ininya kemana-mana. Bubuk yang. Ternyata yangnya itu bukan suaminya. Atau yangnya itu bukan istrinya. Di situ ditulisi kompor gas itu. Nggak taunya isinya siapa gitu. Lu sekarang kan banyak model begitu. Maka sampean sebagai perempuan juga harus pinter teknologi digital. Laki-laki juga harus pinter. Bukan untuk saling curiga, bukan. Tapi kewaspadaan itu penting. Lah iya kan. Suaminya nggak keluar-keluar kamar gitu. Kalau dulu suami brengsek itu kan suka ngintip orang mandi ke sungai. Dulu, sekarang buka di sini lebih serem daripada yang di sungai. Aman lagi. Iya kan? Tahu-tahu uang listrik habis. Kenapa? Judol. Ngeslot itu beli paketan untuk lihat yang lebih polos. Aja itu orang sekarang itu. Nah ini kan zaman bayang itu tidak ditemukan di zaman Pak Harto, tidak ditemukan di zaman Pak Dur, Gus Dur belum ditemukan itu. Zaman Bu Mega aja belum ketemu itu. Pertengahan zaman Pak SBY baru ketemu itu. Zaman Pak Jokowi sudah komplit, apalagi zaman Pak Prabowo. Menkominfonya harus lebih canggih daripada Menkominfo yang dulu. Duh iya kan? Gak main-main. Anak-anak sekarang itu bisa berselancar kemana-mana. Kalau dulu kan orang-orang manual. Jadi saya harus memahami bahwa Nabi Muhammad itu kenapa rahmatan lil alamin. Konsepnya karena alam ini sudah penuh. Sudah berperadaban semua. Maka Nabi melakukan negosiasi sosial, negosiasi budaya, negosiasi agama. Nego, yang nggak bisa dinego ya udah, agamamu, agamaku, agamaku. Yang penting rukun, udah gitu aja. Jadi jangan dikira kalau ada yang mengatakan Nabi proses perjuangannya belum selesai, ya enggak, ya memang nggak diselesaikan karena memang fakta kehidupan itu seperti itu. Itu kehidupan. Lah Nabi Muhammad itu. Nah, waktu di Mekah aja sudah masalah. Negosiasi sama orang Mekah itu. Orang Mekah Nabi kan lahir di Mekah itu. Terus Nabi sebagai manusia nggak ada masalah. Nabi sebagai orang baik, orang Mekah tahu semua, Al-Amin. Nabi sebagai orang cerdas tahu semua. Nabi jujur tahu semua. Tapi ketika Nabi mengatakan aku itu Nabi, aku itu Rasul. Lah orang Mekah kan nggak ngerti Rasul. Karena Rasul itu pilihan Allah tertulis dalam kitab
Kitab suci. Lah orang Mekah itu nggak ada yang punya kitab suci. Karena orang Mekah ditinggal Nabi, paling terakhir itu Nabi Ismail pindah Filistin. Setelah itu orang Mekah kosong, nggak ngerti Nabi. Yang ngerti Nabi orang Filistin, orang Madinah. Orang Mekah nggak ngerti Nabi. Kayak orang sini gitu ngerti kiai karena diajari sama kiai-kiai ini. Jadi ketika saya ke sini ya tetap Gus salaman, nggak kaget saya. Saya nggak khawatir. Nggak khawatir apapun di sini ngerti kiai. Tapi sampean coba bayangkan, masuk ke pedalaman Irian itu, yang nggak pernah ngerti kiai, terus tiba-tiba saya kiai, nggak mungkin, paling tim pemburu babi, gitu. Loh, begitu. Coba kita memahami situasi sosiologi dan antropologi sosial yang ada. Jadi jangan kemudian kok ketika Abu Jahal nggak mau itu karena Abu Jahal itu, loh. Konsep kenabian itu bukan konsep gampang. Karena nabi itu membawa pesan dari Allah. Nah, orang dijelaskan doa Allah itu di mana wong ra ketok. Itu sak perkara dhewe. Apalagi menjelaskan bahwa nanti kamu akan kembali kepada Allah. Kembali apanya katanya? Ini yang bikin Allah. Enggak lah, kalau aku nggak bikin sama istriku juga nggak keluar anak. Dunia ini serasa sudah benar-benar milik manusia. Karena yang di depan mata itu apapun yang terjadi adalah apapun yang dikerjakan oleh manusia. Kalau yang nggak dikerjakan manusia, ya nggak jadi. Loh, itu kan di mata manusia seperti itulah. Rasulullah itu datang mengatakan, dunia ini ada yang punya. Di mana? Ya di langit sana katanya. Langit itu mana? Hari ini aja jelasin langit 1 sama langit ke-7. Kita hanya baru memahami bumi di planet 1 yang bertetangga sama Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Galaksi yang ke-7 itu di mana? Sekarang aja orang baru memahami black hole, lubang hitam. Wah, apalagi di zaman tahun 600, betapa beratnya jadi nabi menjelaskan orang di tahun 600 tentang galaksi, tentang Tuhan, tentang penciptaan. Ya makanya orang kalau percaya itu namanya hidayah. Kalau dicerna pakai akal mesti ngerepoti. Loh, sekarang Tuhannya mereka banyak patungnya, diajari Tuhan satu. Ribet ini. Udah tahu di Mekah itu nggak ada air, suruh wudhu. Diminum aja susah, mesti wudhu segala apain ini. Apalagi suruh jinabat. Orang Bekasi suruh jinabat pakai air gampang, tinggal nyemplung. Nah orang Mekah diminum aja susah, suruh mandi. Wah itu sak masalah sendiri. Sampai bayangin, udah makanan susah disuruh zakat, suruh sodako. Di sana makanan kan nggak mudah seperti tempat kita. Cari binatang harus berburu, cari makanan harus berdagang. Berdagang kalau sukunya kecil ditabrak sama suku besar habis. Berburu kalau cuma keluarga kecil nggak bisa nangkep, kelinci aja nggak bisa ditangkap karena butuh orang banyak. Makanya orang Arab itu suka menghitung saudara karena kebutuhan tentang kekuatan suku itu penting. Makanya dia tahu ben ini. Nah orang Bekasi nggak terlalu penting itu ben itu. Karena apa? 2 orang bisa hidup di kampungnya masing-masing, cari air depan rumah. Yang penting pegang pancing dapat ikan. Yang penting umpannya ada. Kalau cari umpan nggak ada, nya dijadikan umpan. Lu betapa enaknya jadi orang Indonesia. Suruh puasa, enak kan kalau sini puasa karena nggak panas. Di sana puasa panas, makanya bangkang. Suruh haji, ngapain muter-muter di depan rumah sendiri coba. Kalau kita kan sambil rekreasi jarak jauh nggak pernah ketemu kan semangat. Coba sampean suruh muter Meikarta itu mau nggak? Ngapain? Gila lah.
Lah itu kan sesuatu yang tiap hari di depan rumahnya. Tiba-tiba disuruh muter gitu, ya nolak lah orang sana. Ngapain Muhammad ini? Ribet aja, orang setiap hari juga udah kita lihat suruh muteri, suruh pakai dikit-dikit ke sana. Lah kalau kita kan sambil rekreasi karena kita ini seneng. Makanya umroh itu paling banyak orang Indonesia. Orang Mekah kalau bulan haji hilang. Mana ada orang Mekah sendiri umroh, itu nggak ada orang di depan rumahnya gini. Duh. Lu jangan dikira, coba pakai sudut pandang sampean. Sesuatu yang tiap hari dia lihat di depan matanya, terus suruh gitu. Ziarah depan rumahnya, makam Nabi. Ya orang sana nggak ada yang ziarah, orang setiap hari di depan rumahnya gitu. Kayak sampean kan, wali-wali di kampungnya nggak pernah ditengok. Yang ditengok wali Songo kemana, bawa bis. Kampungnya sendiri mana kuburan yang nggak tahu katanya lah. Iya kan, ayo. Ayo, koclok gue bodoh. Itu pada sama kayak begitu. Tuh. Makanya situasi itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa kafa billahi syahida. Ya saksinya ya cuman Allah aja yang ngerti kalau Nabi itu. Yang lain ya ntar dulu ya masih proses panjang. Baru kemudian ada yang percaya. Nah yang percaya itu bukan karena logika, bukan karena apa. Ya orang menyebutnya dapat hidayah. Al-Quran menyebut walladzina ma'ahu. Orang yang menyertai Rasulullah namanya sahabat. Ya karena perjuangan Nabi itu di Mekah ya sahabatnya namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggak ada sahabat namanya Joni itu ya nggak ada. Duh, iya kan? Karena perjuangan pertama itu ya di Mekah itu. Sama Madinah. Jadinya ya namanya ya masih Umayyah, Muawiyah gitu. Nah, yang dimusuhi ya orang Arab juga. Abu Jahal, Abu Lahab. Yang dikafir-kafirkan ya orang Arab. Jadi belum pernah orang Bekasi dikafirkan Allah itu belum pernah. Jadi yang iman ya orang Arab, yang nolak ya orang Arab. Jadi bukan orang Arab lebih hebat daripada enggak juga, yang kafir juga orang Arab pertama kali. Jadi jangan lupa itu, yang iman orang Arab, yang kafir juga orang Arab. Sampai akhirnya rekonsiliasi. Ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Akhirnya rekonsiliasi. Sing tadinya kafir, Islam jadi satu. Udah rekonsiliasi, semuanya menjadi setara. Udah yuk hidup bareng yang bagus. Yang tadinya budak manggil sholat, ya Abu Bakar terus enggak mau, itu Bilal dulu budakku. Ya enggak, ya udah rukun biasa. Itu terjadi. Oleh Rasulullah dirukunkan karena apa? Rasulullah mengangkat yang kelas tadinya kelas budak, kelas apa, mendapatkan kedudukan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Yati, kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Makanya rukun. Nggak ada lagi terus aku turunan ini, nggak ada ya. Jadi semua jadi satu. Rukun. Budak Ammar bin Yasir apa ya? Jadi yang tadinya panglima perang, jadi yang punya ya turun kelas sama aja, ya rukun biasa aja. Nah itu rekonsiliasi besar yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah sampai akhirnya terjadilah dalam proses berikutnya adalah dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu akhirnya tergambar seperti tanaman. Nah tanamannya kan tumbuh dan ditanam. Makanya terus dari Arab ada yang bergerak ke Eropa nanem. Namanya Tariq bin Ziyad. Ada yang bergerak ke Cina, nanem di Cina. Ada yang bergerak ke Parsi, namanya Sayyidina Ali, nanem di situ. Ada yang bergerak ke Afrika, nanem di Afrika. Sahabat Bilal, sahabat Salman, nanem di tempat yang berbeda-beda. Nanem Islam di Eropa, ya masalah. Terutama di ujung Eropa namanya kampung Yakut, masalah. Di Yakut itu kalau sholat enak, tapi kalau puasa mate.
Karena apa? Siangnya 3 bulan, malamnya 3 bulan. Dunianya melengkung gini. Nah itu kalau ngikuti model puasa yang tumbuhnya matahari sampai terbenam. Telung wulan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketemu kan? Akhirnya ketemulah di Eropa sana. Suruh wudhu pakai air mengalir. Di sana nggak ada air mengalir, yang ada bongkahan salju. Piye ngono lho. Wadi hukumnya wah iki terus piye? Beda-beda lagi. Nah, yang ke Persia ketemu orang penyembah api, Sayyidina Ali, sampai akhirnya kemudian Raja Rustum, Raja Parsi masuk Islam. Karena dia masuk Islam akhirnya tidak lagi menyembah api. Tapi waktu menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi dikasih nama Manaro. Begitu selesai tidak menyembah api, apinya dibuang, Manaronya ditaruh depan masjid. Akhirnya sampai Bekasi namanya Menara itu sumbangan dari orang Parsi. Orang Afrika ya masih gampang lah karena masih mirip-mirip sama orang Arab. Di Cina ya orangnya udah mulai berbeda. Suruh berjenggot, nggak bisa, orang sana nggak punya jenggot kayak orang Arab, rasnya mongoloid. Jadi mulai berbeda sampai akhirnya masuk sini, manusianya beda lagi. Di sini sudah nggak bisa dengan cara sana persis, nggak bisa. Sunnah-sunnah tertentu nggak bisa diberlakukan di sini. Sunnah makan 3 jari nggak bisa kalau di sini. Kalau di sana masih bisa, wong makannya kurma, sampai sini soto. Gue nggak jalan ini, makanya orang sini dulu nggak ribet. Sunnah makan 3 jari, wah di sini nggak jalan. Ya kan, yang ditemukan beda, makanya jadi kiai di Bekasi kan lebih sulit. Kiai di Arab itu sampai sekarang kalau bahas buah, ya masih kurma, masih delima. Sampai sini kan ada kesemek, ada duren, ada sapote, ada cipluan, tambah banyak. Yang dibahas itu tambah banyak. Di sana bahas binatang paling ya kambing sama unta. Sampai sini ketambahan garangan, ketambahan iwak blodok. Macam-macam di sini makan semua, ada laron, ada gendon. Loh, bahkan hantu kalau di sana sampai sekarang masih syaiton sama jin. Sini ketambahan wewe gombel, suster ngesot, mak lampir, grandong. Wah, tambah banyak hantu di sini kan, tambah banyak. Makanya bahasan ulama-ulama sini ketika ketemu bangsa yang berbeda ya lebih berat. Ketemu agama beda. Siapa sih yang gak kepengen jubahan kayak Rasulullah? Ya kepengen. Tapi orang sini dulu penanam padi, begitu disuruh nanam padi pakai jubah, ya enggak jadi, wong mundur gini ya nungsep neng saru jubah. Makanya jubah yang tadinya baju syar'i dipotong, potongan syar'i namanya syar'un. Lah nggak punya huruf ain, punya nyama gobotongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Makanya orang sini nggak perlu ribet persoalan celana cingkrang, karena sarung itu fleksibel. Kalau pengen cingkrang, linting aja yang agak tinggi, dhuwur. Kalau pengen medon plotrokno udah selesai. Loh, fleksibel di sini loh. Ini proses kazar'en seperti tanaman. Makanya ketika di sini ada lir ilir tandure wusu mil tandur, karena zar'en itu tanaman. Iya kan, sampai nang lir boyo lah ngono ya padha ya, zar'en itu tanaman. Nah, yang nanem siapa? Nah, ini yang beda. Begitu masuk sini yang ditemui adalah agama Hindu. Otoritas agama di dalam agama Hindu itu di tangan Brahmana, kasta tertinggi. Urusan negara kastanya kesatria, urusan pegawai kasta Vaishya, urusan perdagangan dan pertanian kastanya Sudra. Nah, di bawah Sudra itu masih ada kasta yang jelek-jelek, kasta pengemis, namanya Paria. Di bawah Paria ada orang hidup tapi nggak mau minta, senengannya ngutil, ngentit. Itu kastanya Kuca. Makanya yang suka ngentit bansos itu Kuca.
Di bawah kucak itu ada meleka, maling tapi masih malu. Malam-malam delik-delik jugel pintu gitu. Di bawah meleka ada candala, itu begal, dia udah nggak malu-malu, itu begal. Nah, otoritas agama itu Brahmana tertinggi. Makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu siapa? Wali. Brahmana punya cakti, wali punya karoma. Seandainya nabi itu masih ada, didepi mukjizat ya selesai. Tapi karena nabi nggak ada, adanya kelas berikutnya adalah kelas wali. Wali punya karoma, ngadepi Brahmana yang punya cakti. Cina yang didatangkan saudagar, karena yang memegang otoritas orang Cina adalah para saudagar. Di sini nggak mungkin didatangkan saudagar, karena saudagar itu sudra. Orang Brahmana nggak bisa diomongi oleh orang sudra, makanya nggak mungkin Nusantara disebarkan oleh saudagar, secara ilmiah tertolak. Makanya yang bisa mengislamkan orang sini adalah para wali, punya sakti. Kalau yang lain kan udah beres. Perdagangan di negeri kita sudah beres, kapal-kapal besar kita udah 70 meter yang menembus jalur sutra. Orang sini diajari perang, ya udah pinter orang sini. Tahun 1250, bangsa dunia yang paling kuat namanya Mongolia, setelah menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa, menantang bangsa Nusantara, dihadapi sama Singasari, Mongolia kalah. Satu-satunya bangsa yang mengalahkan Mongolia pertama kali, bangsa Nusantara, namanya Singasari. Loh. Jadi maka jangan dikit-dikit orang Nusantara diajak kelahi, itu jangan. Kelahi gitu, nanti dulu, kita masih diem-diem aja. Kalau diajak kelahi berkali-kali, nanti paling kamu juga nyuruh orang sini untuk diajak kelahi. Dia apa? Kita sudah punya semua. Makanya orang sini enjoy. Dunia bercerita tentang kisah cinta, orang sini punya. Orang sana punya kisah cinta Romeo Juliet, berbanggalah dia cerita Romeo Juliet. Orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Cina punya Sampai Engtai. Orang sini punya Bariden, punya Ande-Ande Lumut, komplit orang sini. Ya kan? Orang sana berbangga bercerita tentang ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Orang sana berbangga menceritakan orang kuat namanya Samson. Orang sana punya Samon, kita punya Bandung Bondo. Oh, sana bercerita binatang bisa ngomong, kura-kura ninjas. Tentang apa itu? Kucing sama Tom and Jerry, kita punya Kancil Nyuri Timun, komplit kok. Apanya yang nggak komplit? Semua juga bisa, sama aja bangsa dunia. Orang sana punya tarian, punya nyanyian, kita juga punya. Alat musik kita juga sudah punya. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal motong, tali tinggal nali. Orang Arab punya terbang, kayu kulit, kayu tinggal motong, kulit tinggal nempelin. Kita punya alat musik gamelan, terbuat dari logam. Lebih sulit membuat alat musik dari logam, karena hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ya, ini jadi nggak mudah bangsa ini, sulit. Kita punya semua, makanya indah. Makanya hal-hal yang lain beres. Kita disuruh bikin masjid yang besar-besar. Nenek moyang kita udah jago bikin tempat ibadah yang besar. Borobudur, Prambanan. Jadi kalau bikin masjid kecil, malu sama nenek moyang kita. Nah, iya kan? Orang sini didatangi sholawatan gini, ini seneng. Ya orang sini hobinya nyanyi dari dulu. Loh iya kan? Makanya ada slang ya nyanyi, ada Romai Ramai ya nyanyi, Adela ya nyanyi. Apalagi ada benderanya. Orang sini memang hobi nyanyi. Apalagi di Jawa di tempat saya itu, lihat mentok aja nyanyi. Tok mentok tak kandani, nyanyi. Gitu. Lihat bintang, yang ning tawang ono lintang cahayu. Bojone minggat nyanyi. Dang Bali Sri nyanyi. Lu sampai di tempat saya itu hobi nyanyi silit aja dinyanyikan.
Demok silit kudi kenayu kan. Loh jadi kita ini hobi nyanyi. Makanya kedatangan nyanyi apapun ya seneng. Makanya ada sesuatu yang nggak ada lagunya ya nggak laku. Musik rap ya. Iwaki. Yang nggak ada lagunya ya nggak suka, lama-lama ya jelek. Sore hari kita jalan-jalan. Habis itu kita beli bakso, mencret. Ya mana ada. Coba, lah kalau lagunya Benyamin S dulu itu, kentut dinyanyikan aja, tuh seneng kan ada lagunya. Pak Pong Pak Mustape, lu menye, ya seneng kok. Duduk adu Jamila, gadis cantik anak Pak Lurah, dia seneng kok. Padahal dia cantik anak Pak Lurah, terus istimewanya apa ya sama aja loh. Seneng, makanya sekarang kita juga seneng. Ini sholawatan ada lagunya ya seneng. Yang suka dangdut ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik deng. Yang suka Jawa ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Anglia numpak perahu layar ya seneng. Yang orang Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik. Es lilin mah kalapa muda kan gitu. Yang orang Banjar Masin sana ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah saniwa taruji. Itu kan Kota Baru gunungnya Bamega. Ya ini kan semuanya dilakukan. Nahwu sorob ya dilakukan jadi lebih mudah. Nah karena apa? Itu sudah komplit ada pada bangsa ini. Itu. Makanya kemudian apa sih yang dilakukan selanjutnya? Ya menegosiasi apa yang ada, bagaimana Islam itu hidup di sini, ketemu dengan agama yang berbeda, suku yang berbeda, bangsa yang berbeda. Makanya konsep Nabi ketika hidup dalam perbedaan, apa yang dilakukan Nabi? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah konsep perbedaan tapi saling tanggung jawab itu dalam bahasanya Rasul disebut ra'iyah. Ra'iyah itulah yang akhirnya dipraktekkan di sini menjadi rakyat. Jadi rakyat itu konsepnya Rasulullah, makanya orang sini disebut rakyat. Karena rakyat adalah orang berbeda suku, bangsa, agama tapi saling tanggung jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia terbesar yang mampu menerapkan konsep ro'iyahnya Rasulullah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ya tepu, gak usah sungkan-sungkan. Ini ben ngerti. Jadi kita ini bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menindas yang lain. Diktator mayoritas. Makanya Indonesia nggak bisa menerima konsep khilafah dan ikhwanul muslimin. Nggak cocok sama konsep ro'iyahnya Rasulullah yang berlaku di Indonesia. Kan gitu. Nah konsep ro'iyah inilah yang pertama kali harus dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah juga begitu di Madinah ketemu kenyataan yang sama dan berbeda-beda. Makanya ada sesuatu yang dari awal ketika Rasulullah jadi nabi sudah disumpahkan kepada Rasulullah. Apa? Watin, demi buah tin, itu simbol Nabi Nuh. Sumpah Allah kepada Nuh. Wazaitun, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Sumpah ulul azmi, Nabi Isa, Nabi Ibrahim itu buah zaitun. Terhadap Nabi Musa, Watturi sinin, gunung Tursina. Tapi begitu Nabi Muhammad sumpahnya apa? Wahadzal baladil amin, dan demi keamanan bangsa dan negara. Karena Rasulullah itu hidup sudah ketemu bangsa yang berbeda-beda, negara yang berbeda-beda. Untuk apa? Menjaga manusia. Karena keamanan bangsa dan negara itu untuk jaga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik ini harus dijaga. Kalau nggak dijaga manusia ini rusak. Ya kan, manusia kalau nggak dijaga rusak. Nah agar manusia ini terjaga,
tanpa ada kontrol sekalipun bisa self kontrol harus dijaga oleh agama. Maka harus ada amanu wa amilus sholihat, ada agama dan ada kelakuan baik. Manusia akan terjaga, yang mampu menjaga tanpa harus ada kontrol itu adalah agama. Tapi manusia yang baik, agama yang baik tidak akan pernah ada kalau tidak tercipta keamanan bangsa dan negara. Loh, ayo, itu kan wahadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini manusia harus dijaga. Kedokteran jaga manusia, ilmu sosial jaga manusia, agama jaga manusia. Otoritas ini dilakukan oleh kiai agama ini, tapi penjagaan manusia dan agama oleh negara. Wahadal baladil amin. Maka Rasulullah membentuk piagam Madinah yang isinya antar suku, antar bangsa, antar agama. Kesepakatannya adalah membentuk Madinah yang damai. Itu makanya sampai sekarang proses membentuk itu di zaman Rasul ada yang ketemu, ada yang enggak. Yang untuk membentuk bangsa yang aman sampai harus perang, ada yang mati di perang Badar, enggak ketemu. Jadi enggak pernah merasakan baladil amin karena mereka sudah mati duluan. Ada yang di perang Uhud mati, jadi nggak sempat ketemu Rasulullah membentuk masyarakat yang baik ini. Makanya kalau ayat itu selesai dibaca, kita yang menyaksikan kenyataan itu bahwa itu terjadi keamanan bangsa dan negara, kita disuruh melanjutkan dalam sebutan kita bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Iya ya Allah, saya jadi saksi ternyata benar tercipta baladil amin. Karena sebelumnya nggak kebayang akan terbentuk. Seolah-olah Islam itu ketika hadir harus menghilangkan semua agama sebelumnya, menghilangkan semua peradaban sebelumnya. Enggak, ternyata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku menyempurnakan aja dari yang dulu. Yang tadinya terbang untuk alat-alat setan, tiba-tiba kemudian oleh Rasul jadikan alat untuk selawatan. Ya sama, yang tadinya terbang itu kan untuk telanjang gini musik udo gitu, diambil. Makanya zaman Nabi itu iblis stres karena alat-alat alat-alat setannya banyak diambil untuk kebaikan. Gitar tadinya untuk diambil nasidaria jadi perdamaian. Akikoh yang tadinya dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia ketika lahir biar kayak singa, dipotongkan darah singa diusap gini, diambil sama Rasulullah, lahirnya tetap akikohnya diganti kambing. Lu gitu agama itu kalau bisa yang jelek-jelek kita bawa ke arah yang baik, jangan yang sudah ada malah banyak diharamkan, akhirnya perbendaharaan haram jadi lebih banyak. Nah itu tercipta keamanan bangsa dan negara. Makanya di sini ketika Islam sudah mulai jalan, ya yang baru, ya hayu ya qayyum, bisanya baru yo kayuku yo kayumu, nggak apa-apa. Iya kan, yang tadinya baru bisa diajari sholat satu waktu, ya nggak apa-apa. Mulai nama, kalau nama Muhammad kok masih kepanjangan, kasih nama Mat, itu aja kan. Sayyidati kok kepanjangan Siti, ini sudah. Orang dulu begitu, jadi yang penting ada. Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang diajarkan Rasulullah dikompliti. Syahadat ya diajarkan, sholat ya kalau paket komplitnya 5 kuat ya nggak apa-apa, tapi kalau seminggu sekali Jumatan toh ya nggak apa-apa. Wong itu pelajaran dasar. Atau paket irit setahun sekali Lebaran ya nggak apa-apa. Lo kan yang penting punya paketan kan. Loh iya, diajarkan gitu. Sampai sekarang kan masih. Karena Rasul itu menjelaskan tentang Tuhan agar manusia nanti kalau kembali kepada Allah itu nggak pangling. Makanya rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. Soalnya nanti kembali pada Allah biar nggak kaget. Oh Allah itu ini loh, biar nggak gitu. Maka diajarkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Nah itulah pelajaran yang kemudian diteruskan oleh Syekh Abdul Qadir kan gitu.
Pelajaran Bismillahirrahmanirrahim sebut asma Allah. Nah, itu pelajaran Rasul yang paling dasar itu untuk mengembalikan manusia mengenal Allah. Agar kenal Allah sebut Bismillah, kamu sebut asma Allah. Nah, lahirlah ilmu thariqah yang misalnya termasuk Syekh Abdul Qadir itu lahir untuk itu agar manusia kenal sama Allah. Makanya diajari ya Allah, ya Allah, sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah nanti ketika di akhirat tangan suruh nyebut, kaki suruh nyebut Allah. Maka diajari sekarang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepalanya biar bisa menyebut diajari ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangannya biar bisa menyebut Allah disuruh pegang tasbih, bokongnya suruh duduk, si kakinya suruh bersilah, kan gitu. Biar nanti bisa bersaksi kepada Allah, karena mulut bisa ngomong, tangan bisa ngomong. Lo kepala ini kan bisa ngomong, makanya harus diajari. Siapa yang nggak tahu kepala bisa ngomong? Nggak bunyi tapi ngomong. Kamu mau tak kasih uang? Tempeleng ya. Loh, bisa ngomong loh. Mulut ini, mata ini bisa ngomong. Tangan bisa ngomong. Bisa ngomong ini. Makanya harus diajari. Makanya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Paling kan ya Allah, 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 ya Allah. Lah itu kan ya Allah, gitu. Ya kan suruh nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lu kan gitu. Itu makanya sampean harus berkenalan dengan Syekh Abdul Qadir ini untuk apa? Karena mengajarkan menyebut asma Allah sehingga nanti kepalanya kejedot subhanallah, pecah telek masya Allah, pegang panas subhanallah, dengar suami ngorok alhamdulillah, tanpa tak tengok aku masih ngerti suamiku masih hidup. Yang takmir masjid karena terbiasa ya Allah, ya Allah, ya Allah, lihat ayam naik masjid alhamdulillah, begitu jerot nelek alhamdulillah, santriku bisa praktek toharoh membersihkan telek dari atas masjid. Enak kan gitu. Loh, makanya pelajaran-pelajaran dasar itu kita punya masihan. Gitu loh, masih punya. Nanti kalau kita sering menyebut asma Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hati kita akan tumbuh belas kasih karena akan ketemu dengan Ar-Rahman, ada kasih sayang, ada kelembutan melihat semua ini adalah ciptaan Allah. Loh gitu. Itu kan penting. Makanya orang-orang kalau terbiasa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hatinya lembut. Karena bisa melihat bahwa semua itu di dalam kekuasaan Allah. Nah, makanya orang kalau Fatihah bismillahnya hilang, orangnya kaku-kaku, keras-keras. Oh, kafir. Karena dia nggak punya kurikulum dasar menyebut asma Allah, jadi nggak tumbuh Ar-Rahman di dalam dirinya, nggak tumbuh kasih sayang, lo kan gitu. Jadi yang kayak gitu itu kan pelajaran-pelajaran dasar. Makanya di dalam tradisi santri ada torekoh, ada apa. Lah sampean terserah mau belajar ya belajar. Matanya nanti diajari ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya, gitu kan. Itu aja sebenarnya. Nah itu makanya terberat itu adalah meletakkan manusia sebagai sumbu yang akan memegang agama. Nah lalu lintas terbesar manusia itu ya negara itu, baladil amin itulah. Keamanan itu akan terjaga. Makanya konsep yang dipakai di sini adalah bagaimana membentuk kesetaraan itu. Maka ro'iyah konsepnya Rasulullah diperlakukan. Jadi ro'iyah rakyat itu sunnah Nabi. Sunnah yang berat, bukan sunnah yang mudah-mudah tadi itu. Sunnah yang mudah kan cingkrang itu mudah. Kalau dipotong aja cingkrang gampang. Jenggot itu mudah asal gak dipotong aja panjang. Tapi sunnah yang susah adalah membersamai semua orang dalam satu konsep Nabi. Hidup rukun, saling tanggung jawab. Tetap berbeda-beda tapi saling tanggung
Jawab. Makanya ro'iyah itu berlaku di Indonesia sampai hari ini. Nah ro'iyah itu atau rakyat itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Nah musyarakah itu yang sekarang kita kenal dengan bahasa masyarakat. Nah musyarakah masyarakat itu adalah perbedaan itu saling melengkapi. Kiai sholat pakai sarung. Sarung ini hasil karyanya pabrik sarung, pabrik kain. Yang dilala punya pabrik kain itu Cina. Makanya kita nggak usah ngamuan sama Cina. Cinanya pergi, kita telanjang. Dia itu rukun. Loh kan kita bikin masjid, ternyata pipa sanyunya yang pakai kita wudhu itu bikinan pabrik Mas Pion. Makanya jangan suka ribut sama pabrik. Pabriknya pergi, kita pakai padasan. Dia musyarakah gitu. Kiai ngantuk gini rokokan, ya bikin rokok adalah gudang garam Cina. Ya, rukun. Sampean pergi haji harus ke bank. Kalau nggak ke bank nggak jadi haji. Sampean wong pilotnya nggak mau dikasih sangu. Maka kiai jangan suka mengharamkan bank. Apalagi kalau sudah berangkat pakai pesawat, itu punyanya Yahudi yang bikin Boeing sama Airbus. Yahudi bunuh semua, renang sampean dari loh. Makanya kiai-kiai mana ada yang galak-galak, ya sudahlah kehidupan itu seperti itu. Asammu, tawassut, tawazzun. Enggak kode kebir, tapi ternyata ya di balik itu semua bank haram, tapi kemana-mana pakai duit. Nah, duit itu kan produksi bank, bukan bikinan KUD. Nah itu makanya kita menggunakan konsep musyarakah. Musyarakah kita kenal dengan bahasa masyarakat. Nah musyarakah atau masyarakat ini kalau pengen mempunyai kesepakatan membangun kebersamaan, konsep yang dipakai adalah wasyawirhum fil amri atau musyawarah. Makanya bahasa Arab Al-Quran musyawarah masuk ke dalam tradisi keseharian kita ketika harus menyelesaikan masalah sampai terbentuk lembaga majelis permusyawaratan rakyat. Majelis itu tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, paling tenggang rasa. Makanya ro'iyah itu enak, ya kan, bersama sudah. Yang tadinya kawulo nggak punya hak konstitusi bisa bilang kulo. Yang tadinya hamba sahaya bisa bilang saya. Yang tadinya abdi Sunda bisa abdi mah. Yang tadinya pukulun ulun itu mau di Banjar ulun, setara enak. Nah begitu musyawarah ya masuklah lembaga daftar. Nggak usah bertanya, kalau pengen jadi lurah daftar aja. Mau anaknya siapa, anak pembantu, mana nggak ada urusan kalau Indonesia. Mau laki-laki mau perempuan nggak ada urusan. Kalau di Arab sana masih belum selesai urusan ro'iyah, makanya kembali ke kerajaan di sana. Kamu daftarin anak siapa? Sukumu apa? Ah, itu nggak konsep nabi, itu masih jahiliyah itu. Makanya kalau digini kakek aneh, itu jahiliyah. Nah karena ro'iyah itu nggak begitu, ro'iyah itu bebas. Ayo, mau jadi lurah daftar, mau jadi DPR daftar, kamu mau anak siapa, mau pembantu, mau apa, daftar. Yang penting prosedur pendaftaran kamu penuhi, daftar. Nggak ada. Walau ini kan dulu orang Kediri kesini jadi babu. Sekarang mau daftar jadi bupati, nggak ada masalah. Yang penting waktu pendaftaran daftar. Mau jadi DPR daftar aja. Setelah daftar cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat teman beli. Loh ya sudah kan gitu, bebas kok. Yang penting jangan ditangkap polisi. Nah kalau polisi kan nyarinya kan apa, money politik ya. Itu yang dicari. Maka ganti aja namanya uang bensin. Kalau diterima masjid namanya sumbangan. Kalau diterima kiai kasih nama bisyarah, udah beres. Nggak ribet kok. Polisinya juga nggak dosa, yang nerima juga nggak dosa, wong bukan money politik. Loh, kan akadnya beda. Ini kan uang bensin Pak. Ya wes ya. Gue ganti nyambut gawe sedino. Lah biasa aja gitu kita. Nah karena yang nata dulu itu semua adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Jadi wali kita itu bisa bikin wilayah. Kalau wali-wali yang lain kan baru sakti gitu aja, nggak keren. Kalau cuman sakti gitu aja nggak keren. Bisa terbang gitu, kalau cuman gitu aja
anak cucunya nggak punya tempat. Nah kalau kita, wali-wali kita bikinkan wilayah, maka anak-anak kita punya wilayah. Makanya wali-wali Songo itu hebat itu karena mampu bikin wilayah. Kalau wali-wali belakangan yang banyak dipasarkan ini kan wali-wali yang sekti gitu aja. Jadi nggak keren sebenarnya. Memadamkan api neraka gitu ya nggak keren. Lah iya. Itu wali-wali biasa aja lah kayak gitu, itu nggak keren. Wali kita keren loh, bisa bikin wilayah yang akhirnya tercipta baladil. Amin. Nah, wilayah itu yang akhirnya dikasih nama NKRI. NKRI ini plek konsepnya Ra'iyah. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh makanya kita pakai Pancasila. Jadi jangan dikira kelahiran Rasulullah di sana barokahnya untuk Indonesia. Makanya Pancasila itu pertama ketuhanan. Tertinggi itu tetap urusan Tuhan. Jadi bangsa ini belum pernah merendahkan Tuhan. Tetap nomor satu. Setelah urusan Tuhan, urusan manusia. Karena dunia ini muter ini ya gara-gara ada manusia. Meikarta segitu, terus pabrik Cikarang sebegitu, itu urusan manusia semua. Coba mana yang gak ada urusan sama manusia? Bikin mobil juga karena kaki manusia, bikin sepatu karena kaki manusia. Makanya manusia itu kalau dihitung, mana yang sudah digerakkan? Semua bergerak karena manusia. Ada kursi ini karena bokong manusia. Ada tisu pabriknya karena keringet keleknya manusia. Sampean berdiri gini coba, kepalanya itu loh. Industri berapa yang lahir dari kepala manusia? Pabrik topi, pabrik jilbab, pabrik. Wah ini karena ndase wong. Dari kepala ini, dari rambut manusia melahirkan pabrik sampo, pabrik kondisioner, pabrik semir, sampai pabrik peditok, sampai pabrik gunting. Wah itu triliunan asetnya itu. Makanya kalau orang itu mau mikir manusia pasti kaya. Nah sampai nggak pernah mikir manusia, pikir wedhus saya rapat suke. Ya itu muka manusia ini duit tok, melahirkan pabrik skincare itu gara-gara ini. Turun dikit pabrik celak, turun dikit ini pabrik ini Isido, iya kan? Turun dikit pabrik maskara, idep sing ngebiok-ngebiok itu dari lahir salon. Kelopak mata melahirkan pabrik Softland, pengen ganti warna Softland. Depannya kacamata, triliunan industrinya. Ada dokter mata, rumah sakit mata. Bawah dikit ada namanya Blast On. Duh, istriku wedok bu, perempuan istriku dan tak belanjani, makanya aku tahu. Iki rano saya ngerti, sing wedok atau dibelanjani. Sepi. Donyane sepi. Loh perempuan ini kan harus diurus. Iya kan, karena Allah menyatakan bahwa perempuan itu kan untuk nanem. Dunia ini bergerak semua itu karena ada perempuan yang mau beranak. Loh ya kalau nggak ada yang beranak, kita mau ngapain? Mau nyangkul semalam 7 kali juga nggak akan keluar kalau nggak perempuannya nggak mau beranak. Maka perempuan itu seperti sawah. Nisa hukum harsul, lakum perempuan itu sawahmu. Untuk nanem, makanya kalau pengen tanamannya bagus, sawahnya diurus. Ini nggak pernah ngurus sawah, pengen tanamannya bagus ya nggak mungkin. Urus dong ini bapak-bapak ini. Sawah diurus, jangan terlalu banyak rumput, jangan terlalu banyak sampah. Makanya perempuan kalau sudah mulai jerawat, kasih skincare. Itu tugas laki-laki. Kasih baju yang bagus, perhiasan yang bagus. Kalau sudah, loh iya itu tugas laki-laki semua. Oh yang salah memang laki-laki. Ya salahmu kamu terima. Coba kalau dari awal begitu saya terima kok, oh nggak mau saya nggak terima. Ya sampean harus siap menerima dengan segala resikonya. Sak belanjane, sak cerewete, sak apane, terima. Loh itu tugas laki-laki. Ini nggak pernah disampaikan bu, karena kiainya laki-laki.
takut memberatkan. Tapi ini harus saya sampaikan karena demi kebaikan kita semua, penting. Sawah ini nggak boleh kok sampai bajunya jelek, harus selalu bagus. Kita kerasan di sawah kalau ini. Ya, sawah kalau sudah mulai apek ya harus nggak boleh. Makanya perempuan harus selalu punya AC rumahnya. Jadi biar nggak berkeringat, pergi ke pergi ke pasar, mau bedaknya nggak boleh luntur, kasih Avanza, lu kan gitu. Lah iya dong. Makanya laki-laki itu harus kerja, jangan udat. Lah iya kan? Wah, itu tugas laki-laki semua. Makanya lo itu kan Allah yang nyuruh. Aku nikahkan kamu, saya terima. Lo itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Terima lah ya, Pak, terima sarsikone. Lah iya, ojo malah sawah mbok gadekno ngawur ae. Jangan loh. Sawah itu nggak boleh kering. Kalau sawahnya kering, tanamannya mati, pupuknya harus banyak. Maka perempuan nggak boleh kering. Perempuan harus selalu pegang uang. Lu tugas laki-laki kayak duit. Masa perempuan pengen bakso melet-melet ini? Lah itu tugas laki-laki semua. Sawah juga nggak boleh dibakar. Kalau sawah dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin panas dan sakit hati. Rungokno iku. Lah iya, ini ilmu nggak pernah disampaikan karena kiainya laki-laki. Loh makanya perempuan itu kan tidak boleh dibikin panas. Makanya laki-laki dikasih bekal oleh Allah punya gombal. Loh, Allah ngasih bekal laki-laki kalau ngomong kan gombal kan? Karena itu untuk meredam panasnya perempuan. Dia harus pinter sampean. Loh aku itu pernah soalnya jadi perempuan gagal. Loh, saya pernah jadi perempuan gagal, makanya saya itu paling nggak berani sama perempuan itu. Karena apa? Gagal saya jadi perempuan. Gak ada yang tahu ini bapak-bapak ini. Saya pulang ngaji sampai rumah, anak itu rusuk di rumah itu. Rusuk, saya marah sama istri. Istri saya marah juga. Anakmu juga gitu katanya. Lah ya anakku, kalau enggak anaknya siapa? Saya bilang. Makanya sekali-sekali jadi perempuan. Biar ngerasain jadi, ya oke saya jadi perempuan katanya. Tanda tangan hitam di atas putih saya sama istri saya itu. Saya 24 jam, Ahmad Muafiq akan menjadi perempuan menggantikan dirimu. Tertanda. Tanda tangan nih. Jam 2 malam istri saya tak suruh minggat. Udah minggat sana yang jauh. Ini ada uang 10 juta, habiskan untuk makan. Bawa sopir, bawa santri berapa untuk ngeladeni kamu. Mari mobil yang mana kamu bawa. Jangan pulang kalau aku nggak telepon. Yes, ini pergi. Yes gitu. Habis yes itu ATM-nya digawa kabeh berarti. Saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya pede jam 2 malam. Begitu waktunya subuh bangunin anak, nggak ada yang bangun. Nak, nggak ada yang bangun. Coba. Akhirnya tak pukul pakai sapu, malah aku ditendang kepala. Ternyata bangunin anak itu nggak gampang. Setelah itu turun dari ranjang, ada yang bawa pempes, ada yang ya Allah. Tapi masih pede, baru pertama. Begitu waktunya mandi tak semprotin, nangis kepanasan. Wah yang kecil tak peweluk, ya Allah nak. Waktunya makan masalah. Biar gitu, kegeden katanya. Waktunya mandi, nggak jadi. Ya, waktunya sekolah, saya nggak ngerti sepatunya yang mana. Wong sikilnya kecil-kecil banyak. Akhirnya nggak sekolah. Gua ada yang sekolah. Jam 9 masalah sudah, rumah itu dicat pakai lipstik ke ibu itu. Iya, jam 11 ada yang di bawah meja. Udah mulai pusing saya. Mau telepon harga diri. Asli itu harga diri saya itu mau telepon harga diri, tapi jam 12:30 nggak tahan saya. Akhirnya saya telepon assalamualaikum, nggak jawab, cuman nyerah nih ye katanya. Ternyata istri saya pulang, habis itu saya udah nggak ngomong, tak pegang, tak cium 7 kali sudah. Semenjak itu saya nggak pernah ngomong. Sudahlah mau apa terserah lah, jadi perempuan itu susah. Akhirnya saya nggak pernah pegang uang setelah itu.
Nyoh kabeh. Iya, makanya istri saya itu seger gemuk gitu. Karena nyaman dia. Lah itu tugas laki-laki itu, makanya yang pinter ngeredem. Loh kan gitu, itu mana ada, itu bapaknya yang megang, itu ibunya. Padahal yang model begitu mesti model bapaknya yang gitu itu. Gak ada perempuan gaya begitu, mesti laki-laki yang bergaya. Lah itu bapaknya tenang aja sambil ludut mungkin bapaknya sana. Ibu sing ngono. Lah itu. Mana ada yang bawa anak di situ? Enggak ada. Sini semua. Loh makanya saya itu nggak pernah ribet sama anak kecil, udah biarin aja. Mau nangis gitu ya biarin aja, nggak apa-apa. Nggak ada anak kecil nangis mati itu nggak ada. Udah biarin aja. Jarang nek ngosek-ngosek ngelepek-ngelepek wis pegel kayak turu. Iya, anak saya juga gitu, kalau nangis tak biarin gitu aja biar capek. Gue wis kewesel lah turu. Wis ngene. Napa meneh ngono? Culno lak mlewayu rono Jawa. Gue nek pegel lak buk ngene turu. Laki-laki itu gitu. Nah itu makanya sampean nggak boleh sembrono sama perempuan. Redam perempuan, jangan sampai marah. Bu sampean gendong bu, sampean gendong bu. Sakno bu, sakno bu, sakno bu. Oh jaluk mie ayam. Jaluk napa niku? Jaluk minta pulang. Oh jaluk HP. Oh kangkepen. Iya. Anak-anak AC sini. Jadi ngoten. Nah itu makanya ini dunia ini paling ribet itu ya urusan kemanusiaan. Makanya manusia ini menggerakkan seluruh dunia. Maka setelah urusan Tuhan, manusia. Muka ini berapa industri coba? Industri mulut ini berapa duit di situ? Mulai dari pabrik odol sampai pabrik sikat. Begitu monyong ada pabrik behel. Ujungnya ini pabrik lipstik. Oh itu triliunan duitnya di situ. Turun ke bawah pabrik kalung, pabrik dasi, pabrik liontin. Sampai di baju. Bergeser ke tangan, ada pabrik jam, ada pabrik manikur, pedikur. Pabrik cincin, pabrik kutek. Jam tangan aja ada yang 11 miliar punyanya Sahroni. Wah, itu jam model apa? Ya larange. Iku sing nyolong bodoh diupload tuh. Coba nang meneng disai ngono kayak wis to. Wong gak kira ketok, nyolong mobil kan ketok. Lah ning jiko jarak jam wis nang meneng ngono ae. Dikeluarkan 10 tahun lagi. Nah, iki larang. Tapi sing nyolong tibake ora di duit, ora percaya mesti nyolong iya. Loh, itu belum begitu ke bawah. Industri berapa di bawah ini? Ayo duit tok lo ke sini ini. Loh iya ojo saru toh mikirmu. Sampai bawah ini industri berapa? Industri dari celana panjang, jeans, rok, underrok, simpak. Itu duit semua. Loh iya itu duit mulai dari yang segitiga sampai yang T. Dari yang bolong-bolong mereknya Sony. Iki waktu nang Lirboyo mesti tahu nganggo gudiken ngono kae ta. Lah itu duit semua, industri semua. Iya kan? Terus belakang sendiri yang namanya Silit itu menghasilkan industri WC, American Style, Toto, Jumbleng, itu dari itu semua. Pampers. Begitu terlalu lancar keluarnya, pabrik intro stop. Diapet. Begitu nggak bisa keluar, dul kolak. Wah itu duit semua triliunan asetnya. Makanya kan kita ini nggak pernah mikir manusia itu apa. Makanya susah hidupmu itu. Manusia pengen utang minggat. Coba mengurusi utang manusia, punya bank sampean. Belum yang masuk. Makanan yang masuk ini dunia bergerak. Begitu kita makan nasi, pasar bergerak. Sawah bergerak. BPN harus ngurusi sawah kalau enggak ribut sama tetangga. Begitu ditanam pabrik pupuk, di situ udah nggak mikir agamanya apa yang pemilik pupuknya.
Begitu dipanen ada pabrik kombi. Quick. Traktor quick. Itu hidup dari hanya ngurusi sawahnya orang. Begitu masuk ke panenan penggilingan padi, setelah digiling mau dimasak, pabrik rice cooker, pabrik kompor, pabrik gas. Begitu habis dimasak ada pabrik piring, pabrik garpu, pabrik sendok, pabrik masako, pabrik bawang, macam-macam hidup dari itu bumbu itu. Terus biar enak dikasih garam. Orang Bekasi mana bikin garam? Yang bikin garam orang Madura, pakai tambak-tambak garam. Sampai pernah curiga enggak? Jangan-jangan pas bikin garam ditambak dia kencing di situ. Pernah curiga. Oh itu dari mana ya kan itu enggak curiga. Makanya kalau saya di Jawa sana curiga. Karena khawatir pas gawe uyah nguyuh, maka kita kasih nama uyah. Yang satu kita kasih nama uyuh karena khawatir pas gawe uyah nguyuh kan. Belum kan gitu. Tuh, cobalah habis makan itu kita mengambil anggur merah ini. Nah, ini habis makan ngambil ini, nah. Ini bukan tanaman Indonesia, ini tanaman New Zealand, kalau enggak Amerika, kalau enggak Australia, kalau enggak Hong Kong, Cina. Ini pasti didatangkan, yang mendatangkan ini siapa? Negara. Menunjuk Menteri Perdagangan, menyuruh eksportir, importir. Kalau kesepakatan barang masuk disepakati ada bill of lading, letter of intent. Jaminannya apa? Obligasi. Punyanya Rothschild Rockefeller di Bank Devisa New York, pengusaha Yahudi di Amerika. Ini caisan nyoba loh. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Ayo. Ya karena urusannya rombongan. Oh, maka urusan kedua ini urusan kemanusiaan. Nah setelah urusan kemanusiaan kita nggak bisa hidup manusia itu tanpa Tuhan, ayo iso urip dhewe, ra iso menungso gawe anak we rombongan. Maksudnya bersama istri suami berdua, bersatu itu ra iso gawe bersatu ra iso kudu berdua. Ayo saiki di kepalamu itu industrinya orang banyak. Kita ini nggak bisa hidup sendiri. Agama aja nggak bisa sendiri. Merasa imam paling hebat kalau nggak ada makmumnya libur. Makanya Rasulullah urusan agama cuma menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah sebaik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Itu tak pengajian ini baik apa enggak? Yang paling baik siapa? Iya dah. Kalau pengajian malam ini baik, yang paling baik ya ini orangnya. Minumannya banyak, makanannya banyak. Lah orang baik ada tisunya. Sampai keringetnya aja disiapin tisu karena orang baik. Dulu duduknya ada kursinya masih ada serbannya ini. Orang baik kok. Pengajian aja nggak mulai kalau orang baiknya ini nggak datang. Loh, tapi saya itu nggak boleh mengatakan saya yang paling baik, nggak bisa. Karena saya kelihatan baik di sini karena diundang sama panitia. Ini panitianya ini yang undang. Kalau nggak diundang panitia ya saya nggak di sini. Nah kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang panitianya jelek kan. Itu baik baru dua udah ribut saya sama panitia. Apalagi sampean di situ ikut-ikut yang baik ya kami Kiai. Nah kenapa? Mau datang. Lah ini kalau nggak datang, nggak ada yang datang di situ. Ini bukan pengajian, ini cek sound. Nah gitu, ini cek sound ya Allah. Jadi itu baru 3 kelompok udah ribut yang paling baik siapa? Apalagi kalau tukang sound ikut-ikutan, yang baik ya saya Kiai. Lah kenapa? Sone tak pateni buyar ya. Cari panitia dan paten ora tak bayar. Semua lo tukang lampu ya bisa paling baik. Yang bikin panggung ya saya yang bikin yang baik ya yang mau bikin panggung katanya. Coba kalau nggak ada panggungnya, Kiai nggak kelihatan. Oh jelek. Padahal yang biasanya masang panggung gini, sholatnya juga nggak terlalu rajin.
Guyune kok banter iki ning wonge kok ana sing haha kan. Jadi nggak ada manusia itu bisa berdiri sendiri. Nggak bisa. Wong itu udah hukum alamnya manusia. Makanya manusia itu jangan sombong. Itu kan, makanya kemanusiaan itu nggak akan ada tanpa persatuan. Tapi persatuan nggak akan terwujud kalau orang itu tidak merasa setara dengan yang lain. Butuh orang yang hatinya setara. Itu loh, nggak merasa kami suku terbaik, kami bangsa terbaik, kami keturunan terbaik dalam darah kami. Nggak ada begitu itu. Persatuan nggak akan terbentuk kalau orangnya seperti itu. Maka penopang persatuan adalah kerakyatan, hidup setara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kesetaraan itu adalah kerakyatan. Nah, orang tidak mungkin merasa akan setara dengan yang lain kalau hatinya nggak jernih. Butuh hati yang jernih, hati yang penuh nilai-nilai ketuhanan. Hatinya orang-orang yang apa? Yang benar-benar suci. Nah, hati yang jernih penuh nilai ketuhanan itu adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmat. Loh ayo, Pancasilamu loh. Kurang Islam piye meneh? Dul. Oleh hikmat loh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmat. Jadi hikmah itu adalah penopang utama kerakyatan. Makanya orang kalau hatinya jernih dia bisa melihat orang ini setara, orang baik. Apa yang terjadi? Bijaksana. Kalau orang itu kok hatinya kotor gini-gini nggak bisa bijaksana, bisanya bijaksini. Dirinya sendiri yang dipikir. Jadi presiden Indonesia orang Bekasi, kok yang diurusi cuma Bekasi tok, itu bijaksini. Makanya hati yang jernih yang penuh hikmah mampu menciptakan kebijaksanaan. Nah, orang yang seperti itu yang bijaksana bisa diajak musyawarah, maka permusyawaratan bisa. Tapi kalau orang mendidik kami terbaik, kami paling hebat, kami gini, ya diajak musyawarah ya nggak mau. Dia nggak merasa bahwa orang lain itu setara dengan dia, nggak akan ada terjadi permusyawaratan, apalagi perwakil. Nggak mau dia diwakili, maunya mewakili. Orang seperti itu nggak bisa diwakili, pengennya mewakili. Diberhentikan jadi ketua RT, bikin RT baru. Lah itu. Maka butuh hikmah, butuh torekoh yang jernih. Torekoh siapa ya? Torekoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, torekoh Syekh Hasan Sadili, bukan torekoh yang baru-baru yang dikit-dikit kami. Apa kayak gitu. Maka waspada dengan hikmah orang yang selalu mengatakan dirinya terbaik, kami keturunan terbaik. Nggak bisa dia akan meruntuhkan kerakyatan. Dan dia nggak akan bijaksana, cuman bijaksini. Diajak musyawarah juga nggak bisa. Pengennya mewakili, nggak mau diwakili. Maka lihat saja kan, begitu diberhentikan jadi ketua RT, bikin RT baru lagi. Loh, itu Pancasila, baru akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat akan tertata. Keadilan apa? Wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Nah, itu makanya penting menjaga itu. Nah, itu makanya NKRI ini dalam bingkai santri adalah segalanya. NKRI harga mati, karena kalau NKRI-nya bubar manusianya yang mati. Maka kita jaga kerakyatan dengan cara Tuhan. Nah, itu makanya kiai-kiai itu masih bersatu. Agama jadi alat pemersatu. Doa yang semua orang sudah sendiri-sendiri, kiai masih bersatu ketika berdoa. Kiainya yang doa, santrinya yang amin, 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 amin. Kalau udah kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang doa kok tambah banyak, diajak ke alun-alun
Bekasi, semuanya namanya Istighosah Kubro. Iya kan, yang jual jajan-jajan, Ro'iyah yang lain yang jual balon, akhirnya kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, kita biayai. Sholawat, ya udah kita biayai. Yang tadinya sendiri-sendiri kita jadikan apa, Bekasi bersolawat, ya semuanya jalan. Ada orang mati kita rukun sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Jual ingkung laku, besek laku, apa-apa laku. Ziarah makam wali laku semua, bis pariwisata laku, elep laku. Sampai copet bisa hidup di makam para wali. Ini rukun. Rukun. Kita biayai maulid Nabi, kita biayai, apa-apa kita biayai sendiri. Karena apa? Ini bangsa warisan para wali, kita penerus waris dibiayai, mulutan dibiayai. Ini mulutan kita biayai sendiri, membangun kerukunan seperti itu kita biayai. Di beberapa tempat setiap tahun yang seperti ini yang jalan. Satu tempat aja 100 juta nggak cukup, itu belum sangguni kiai ini. Loh, jadi artinya sak Bekasi aja 1 bulan maulid itu berapa ratus miliar yang digerakkan. Loh, makanya kiai-kiai yang seperti ini kadang masjidnya jelek, bangunannya jelek. Habis untuk apa? Membiayai kerukunan umat. Nah yang lain ya masjidnya bagus, mulutan diem, ada orang mati diem, ada khol diem, nggak ngapa-ngapain, nggak biayai. Loh, makanya yang begini-begini ya harus dibantu oleh pemerintah. Dan kiai kalau ngomong agama nggak galak-galak karena kiainya dibagi 2. Siapa? Kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau saya ini kan kiai kurang sakti, jadi nggak perlu dibatasi, bisa diinterupsi. Udah Gus, sudah malam, berhenti saya.